Putriku sedang sekarat di ICU. Dan saat aku memohon nyawanya pada Tuhan, suamiku justru minum champagne di resort mewah. Pakai uangku. Bersama wanita lain. Aku hampir meninggalkan anakku demi menyusul mereka. Sampai putriku membuka matanya. Dan membisikkan satu kalimat. Kalimat itu membuatku sabar sebulan penuh. Dan ketika mereka pulang, hidup mereka hancur tanpa sisa. Terima kasih sudah klik video saya. Salam dari Nena Ismi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai ceritanya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana tempat sahabat menonton agar tahu sejauh apa kisah kehidupan ini telah sampai. Mari kita mulai kisah ini. Bunyi itu. Bip, bip, bip. Suara monitor detak jantung yang ritmis dan dingin itu adalah satu-satunya hal yang menjaga kewarasanku saat ini. Di luar itu, dunia terasa sunyi, seolah berhenti berputar. Udara di ruang ICU ini berbau alkohol menyengat, dicampur dengan aroma keputusasaan yang menggenang di setiap sudut ruangan. Dinginnya pendingin ruangan menusuk hingga ke tulang sumsum, atau mungkin, rasa dingin itu datang dari hatiku sendiri. Aku duduk terpaku di kursi plastik keras di samping ranjang, menatap tubuh mungil yang kini tak berdaya itu. Putriku, Alea. Gadis kecilku yang baru berusia 6 tahun, yang biasanya tak pernah bisa diam, yang tawanya selalu memenuhi rumah kami dengan kehangatan, kini terbaring kaku. Tubuhnya yang kurus tenggelam di balik selimut putih rumah sakit yang tebal. Kabel-kabel malang melintang di dadanya. Selang infus menancap di punggung tangannya yang kini membiru lebam. Wajahnya pucat pasi, nyaris sewarna dengan bantal yang menyangga kepalanya. Bertahanlah, sayang. Bunda di sini. Bisikku parau. Suaraku pecah, tertelan oleh gemuruh mesin ventilator yang membantu paru-paru kecilnya bernapas. Tanganku gemetar saat menyentuh jari-jarinya. Dingin. Sangat dingin. Aku menggosok-gosokkan tangan kecil itu ke pipiku, mencoba menyalurkan sisa kehangatan tubuhku yang juga mulai memudar karena kelelahan. Sudah 3 hari aku tidak tidur dengan benar. Mataku terasa panas dan perih. Bengkak karena air mata yang rasanya sudah kering. Pintu kaca geser terbuka pelan. Dokter spesialis anak yang menangani Alea masuk dengan wajah datar. Wajah yang paling kubenci karena tidak pernah membawa kabar baik. Ia memeriksa monitor, mencatat sesuatu di papan klipnya, lalu menatapku di balik kacamata tebalnya. Bu Hana, panggilnya pelan. Aku mendongak. Jantungku berdegup kencang. Setiap kali dokter memanggil namaku, rasanya seperti menunggu vonis hakim. Bagaimana, Dok? Ada perkembangan? Jari tangannya tadi sedikit bergerak. Tanyaku cepat, penuh harap. Dokter itu menghela napas panjang. Sebuah tanda yang membuat dadaku sesak. Kondisinya masih sangat kritis. Bu, infeksinya sudah menyebar cukup jauh. Organ vitalnya bekerja sangat keras sekarang. Gerakan kecil itu mungkin hanya refleks otot, bukan tanda kesadaran. Ia berhenti sejenak, menatapku dengan sorot mata iba yang menyakitkan. Kami melakukan yang terbaik. Tapi, ibu harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk malam ini. Kemungkinan terburuk. 2 kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Rasanya lantai tempatku berpijak runtuh seketika. Aku mengangguk kaku, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tenggorokanku tercekat oleh gumpalan tangis yang tertahan. Setelah dokter pergi, kesunyian kembali menyergap. Kini terasa lebih mencekam. Aku melirik jam dinding di atas pintu. Pukul 23.45. Hampir tengah malam. Tiba-tiba, rasa sepi itu berubah menjadi kecemasan lain. Aku merogoh saku jaket lusuhku, mengeluarkan ponsel yang layarnya retak di ujung. Neil. Tidak ada panggilan masuk. Tidak ada pesan. Mas Raka, kamu di mana? Gumamku lirih. Suamiku, Raka, pamit pagi tadi. Katanya ia harus mengurus administrasi rumah sakit yang membengkak dan mencari pinjaman tambahan ke teman kantornya. Ia berjanji akan kembali sebelum makan siang. Tapi sekarang, matahari sudah tenggelam dan berganti malam pekat. Batang hidungnya tak juga tampak. Aku mencoba menekan nomornya.
Terdengar nada sambung. Kali. 2 kali. 3 kali. Lalu masuk ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Aku mencoba lagi. Dan lagi. Tetap sama. Pikiranku mulai berkecamuk. Apakah dia kecelakaan? Apakah dia stres dan butuh waktu sendiri? Aku berusaha menepis pikiran buruk itu. Raka mencintai Alea. Dia ayah yang baik. Tidak mungkin dia menelantarkan kami di saat genting seperti ini kecuali ada hal yang sangat mendesak, bukan? Mungkin baterainya habis. Mungkin dia sedang di jalan. Mungkin dia sedang berjuang mati-matian mencari uang demi menyelamatkan nyawa anak kami. Ya, pasti begitu. Aku membodohi diriku sendiri demi menjaga sisa kewarasan yang kupunya. Aku kembali menatap Alea. Dadanya naik turun dengan lambat. Terlalu lambat. Ayah pasti datang. Nak, ayah sedang berjuang buat Alea. Bisikku di telinganya. Meski hatiku sendiri mulai meragukan kalimat itu. Malam semakin larut. Lorong rumah sakit di luar sana mulai sepi. Hanya terdengar langkah kaki perawat yang sesekali lewat. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di dalam kotak kaca ini. Berteman dengan bayang-bayang kematian yang mengintai putriku. Aku bersujud di samping ranjang. Meletakkan keningku di tepi kasur. Tuhan, isaku akhirnya pecah, meski tanpa suara. Ambil segalanya dariku. Ambil tabunganku, ambil pekerjaanku, ambil sisa umurku. Tapi tolong, jangan ambil dia. Jangan Alea. Dia hidupku. Tuhan, cuma dia yang kupunya. Di tengah doa yang penuh kepasrahan itu, aku tidak tahu bahwa di luar sana, dunia yang kubangun sedang dihancurkan. Aku tidak tahu bahwa ketidakhadiran suamiku malam ini bukan karena musibah, melainkan karena sebuah pilihan kejam yang akan mengubah hidupku selamanya. Saat ini, aku hanya seorang ibu yang ketakutan, memegang tangan putrinya yang dingin, menunggu keajaiban yang entah akan datang atau tidak. Cahaya matahari pagi mulai merembes masuk melalui celah tirai jendela ruang tunggu Icu, namun tidak membawa kehangatan apapun bagiku. Mataku terasa berat, seolah ada pasir yang menjejali kelopak mataku. Aku baru saja terlelap ayam, mungkin hanya 10 atau 15 menit, ketika tepukan pelan di bahu membangunkanku dengan sentakan kaget. Aku tersentak bangun, jantungku berdegup kencang, takut ada kabar buruk tentang Alea. Maaf membangunkan, Ibu Hana. Sapa seorang perawat pria dengan nada sopan namun tegas. Di tangannya ada sebuah map biru. Bagian administrasi meminta ibu untuk segera menyelesaikan deposit tambahan untuk obat injeksi terbaru Alea. Pihak farmasi tidak bisa mengeluarkannya sebelum ada pelunasan tagihan kemarin. Aku mengusap wajahku yang kusam, berusaha mengumpulkan nyawa. Oh, iya, Sus. Maaf, suami saya. Sepertinya belum sempat ke kasir kemarin. Berapa yang harus saya bayar sekarang? Total tagihan tertunggak dan deposit obat baru sekitar 25 juta rupiah. Bu, jawab perawat itu. Aku mengangguk cepat, berusaha terlihat tenang meski angka itu membuat perutku mulas. Baik, saya akan transfer lewat mobile banking sekarang juga. Tolong siapkan obatnya. Jangan ditunda. Anak saya butuh obat itu. Perawat itu mengangguk dan berlalu. Dengan tangan gemetar sisa kantuk dan cemas, aku merogoh ponselku. Masih belum ada kabar dari Raka. Pesan WhatsAppku yang kuirim semalam hanya bercentang 2 abu-abu. Belum dibaca. Kemana kamu, Mas? Batinku menjerit. Aku menepis rasa kesal itu. Prioritas utama sekarang adalah obat Alea. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Ini adalah rekening tabungan bersama. Uang hasil kerjaku sebagai desainer grafis lepas dan gaji Raka kami kumpulkan di sini untuk dana darurat dan masa depan Alea. Terakhir kali aku mengeceknya bulan lalu, isinya masih sangat cukup, sekitar 150 juta rupiah. Lebih dari cukup untuk menutupi biaya rumah sakit ini. Jari telunjukku menempel pada sensor sidik jari untuk login. Aplikasi berputar sebentar. Loading. Lalu, angka-angka di layar itu muncul. Napasku tercekat. Mataku melotot. Menatap layar ponsel seolah benda itu baru saja berubah menjadi monster.
Aku mengedipkan mata berkali-kali, berharap ini hanya halusinasi akibat kurang tidur. Aku bahkan merefresh halaman itu 3 kali. Saldo akhir, Rp750.000. Duniaku berhenti berputar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jari-jariku yang kini dingin dan licin oleh keringat menekan menu mutasi rekening dengan panik. Deretan angka merah berjejer memenuhi layar riwayat transaksi. Transfer keluar, Rp50 juta, 2 hari yang lalu. Penarikan tunai, Rp10 juta, kemarin siang. Pembayaran debit, travel agent Rp45 juta, kemarin sore. Pembayaran kartu kredit, Rp30 juta. Darahku terasa surut dari wajah. Kakiku lemas, membuatku merosot kembali ke kursi tunggu. Kemarin sore, saat aku sedang menangis memeluk Alea yang kejang, saat aku menelepon Raka dan dia bilang sedang mengurus pinjaman kantor, dia justru melakukan transaksi puluhan juta? Travel agent? Desisku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Rasa bingung itu perlahan bermutasi menjadi kepanikan yang mencekik. Uang itu, uang untuk nyawa anakku, lenyap, habis, dikuras tanpa sisa dalam waktu kurang dari 48 jam. Dengan tangan gemetar hebat, aku kembali menekan nomor Raka. Kali ini bukan dengan rasa cemas istri yang merindukan suami, tapi dengan kepanikan seorang ibu yang anaknya sedang di ujung tanduk. Tut, tut. Masuk. Ponselnya aktif. Angkat, Mas. Angkat. Brengsek. Umpatku, melupakan sopan santun. Air mata mulai menggenang, bukan karena sedih, tapi karena rasa takut yang teramat sangat. Bagaimana aku membayar obat Alea? Bagaimana kalau dokter menghentikan penanganan? Panggilan itu ditolak. Aku menelepon lagi. Ditolak lagi. Lalu, sebuah pesan masuk. Notifikasi itu muncul di layar bagian atas. Nama, suamiku sayang, tertera di sana. Jantungku serasa mau meledak. Aku membukanya dengan cepat, berharap dia menjelaskan bahwa akun kami diretas, atau uang itu dipindahkan ke rekening lain demi keamanan. Namun, pesan itu singkat, dingin, dan menghancurkan sisa harapanku. Raka, aku lagi pusing. Jangan telepon terus. Aku butuh ruang sendiri dulu buat nenangin pikiran. Kamu urus Alea pakai asuransi kantor aja dulu. Jangan cari aku. Ponsel di tanganku terlepas. Jatuh berdebum ke lantai rumah sakit yang dingin. Asuransi kantor? Dia tahu limit asuransinya sudah habis sejak hari kedua. Dia tahu itu. Aku menatap layar ponsel yang retak itu dengan tatapan kosong. Tidak ada kata, maaf. Tidak ada pertanyaan. Bagaimana kondisi Alea? Dia bilang dia butuh ruang? Saat anaknya sedang bertarung nyawa di balik dinding kaca itu? Di kepalaku, potongan-potongan teka-teki mulai berjatuhan, tapi belum membentuk gambar yang utuh. Transaksi travel agent, penarikan tunai, menghilang tanpa kabar, pesan dingin tanpa empati. Sesuatu yang gelap dan mengerikan mulai merayap naik dari perutku. Ini bukan sekadar stres. Ini bukan sekadar panik mencari uang. Raka tidak sedang mencari pinjaman. Raka tidak sedang stres memikirkan anaknya. Dia lari. Dan dia membawa serta nyawa putriku bersamanya dalam bentuk saldo rekening yang kini kosong melompong. Di lorong rumah sakit yang sibuk itu, aku merasa seolah sedang berdiri di tepi jurang. Dan suamiku sendiri yang baru saja mendorong punggungku. Tanganku masih gemetar hebat saat memungut ponsel yang tergeletak di lantai. Layarnya yang retak kini tampak seperti cermin nasibku. Hancur, tak berbentuk. Aku kembali duduk. Tapi kali ini rasanya seperti duduk di atas bara api. Pesan Raka terngiang-ngiang di kepalaku. Aku butuh ruang sendiri. Ruang sendiri? Dengan menguras habis tabungan yang seharusnya menyelamatkan nyawa anak kami? Logikaku yang sempat lumpuh karena panik perlahan mulai bekerja kembali, digerakkan oleh satu pertanyaan yang menuntut jawaban. Kemana perginya uang Rp50 juta ke travel agent itu? Travel agent tidak menjual ketenangan pikiran atau ruang sendiri. Mereka menjual tiket pesawat. Mereka menjual hotel. Mereka menjual liburan.
Jariku bergerak liar di atas layar ponsel. Aku membuka Instagram. Firasat seorang istri seringkali tajam, setajam sembilu, meski selama ini aku berusaha menumpulkannya dengan rasa percaya. Ada satu nama yang selama ini mengganggu pikiranku. Seorang wanita di kantor Raka. Namanya Clarissa. Masih muda, modis, dan seringkali mengirim pesan di luar jam kerja dengan alasan tugas mendadak. Raka selalu bilang aku paranoid. Bilang aku cemburu buta. Jangan gila, Han. Dia itu anak magang. Beda level sama aku. Begitu kata Raka dulu saat aku menegurnya. Dengan jantung yang berdetak menyakitkan di kerongkongan, aku mengetik nama itu di kolom pencarian. Clarissa_Andini. Akunnya tidak dikunci. Foto profilnya baru diganti. Wajahnya yang cantik dengan riasan sempurna tersenyum lebar di bawah topi pantai lebar. Mataku tertuju pada lingkaran merah muda di sekitar foto profilnya. Instastory. Baru diunggah 2 jam yang lalu. Aku menahan napas. Jempolku melayang ragu di atas layar. Apakah aku siap melihat apa yang ada di dalamnya? Tapi rasa ingin tahu ini bukan lagi sekadar kepo. Ini adalah tuntutan keadilan bagi Alea. Aku menekannya. Layar ponselku memenuhi pandangan dengan video singkat. Suara deburan ombak dan musik chill house mengalun pelan. Kontras sekali dengan bunyi bip-bip monitor icu di belakangku. Video itu menunjukkan pemandangan sebuah infinity pool yang menghadap langsung ke laut lepas. Airnya biru jernih, menyatu dengan langit. Di pinggir kolam, tersaji nampan floating breakfast yang mewah, roti, buah-buahan tropis, dan sebotol champagne mahal yang sedang dituang ke dalam gelas kristal. Lalu kamera berputar. Mode selfie. Wajah Clarissa muncul, tertawa renyah. Pipinya merona merah karena matahari atau alkohol. Akhirnya liburan juga. Cheers for the weekend. Serunya manja. Kamera bergeser sedikit ke samping. Duniaku runtuh. Di sana, di sebelah wanita itu, seorang pria sedang bersandar santai di kursi jemur. Dia memakai kacamata hitam, bertelanjang dada, memamerkan perutnya yang mulai buncit, perut yang sering kulus saat dia tidur. Dia sedang tertawa. Sebuah tawa lepas yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia berikan padaku atau Alea. Itu Raka. Tidak mungkin salah. Tahi lalat di bahu kirinya. Potongan rambutnya. Dan yang paling menyakitkan, jam tangan chronograph berbahan kulit coklat yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam tangan itu, aku yang membelikannya 2 bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun, menggunakan uang lembur yang kukumpulkan berbulan-bulan. Dalam video itu, Raka mengangkat gelasnya, menyatukannya dengan gelas Clarissa. Cheers, sayang, ucapnya. Suaranya jernih, tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Story itu berakhir dan berganti ke foto berikutnya. Mereka berdua berpelukan mesra dengan latar belakang matahari terbenam. Captionnya tertulis, Honeymoon vibe. Thank you for spoiling me, baby. Aku merasa mual. Perutku bergejolak hebat, seolah ingin memuntahkan seluruh isi tubuhku. Asam lambung naik ke tenggorokan, terasa pahit dan membakar. Jadi ini yang dimaksud, butuh ruang? Saat aku di sini, meringkuk kedinginan di kursi plastik keras, tidak makan, tidak tidur, menjaga napas anak kami yang tersengal-sengal. Dia sedang berjemur di Bali? Saat aku memohon pada perawat untuk menunda tagihan, dia sedang membuka botol champagne seharga jutaan rupiah? Uang yang dia pakai untuk membayar hotel mewah itu uang obat Alea. Uang yang dia pakai untuk menerbangkan pelakor itu uang untuk selang infus Alea. Setiap teguk alkohol yang masuk ke tenggorokan mereka adalah tetes darah putriku yang mereka curi. Tanganku gemetar begitu hebat sampai ponsel itu hampir terlempar lagi. Air mataku tidak keluar. Tidak ada tangisan. Rasa sakit ini terlalu besar untuk ditampung oleh air mata. Yang muncul justru panas. Panas yang menjalar dari ulu hati, merambat ke dada, lalu membakar wajahku. Amarah. Bukan amarah biasa. Ini adalah amarah seorang ibu yang anaknya dikorbankan demi nafsu sesaat. Aku menatap layar ponsel itu sekali lagi. Menatap wajah Raka yang tersenyum lebar.
Wajah pria yang pagi tadi mencium kening Alea dan berjanji akan mencari uang. Ternyata dia memang mencari uang, mengambilnya dari tabungan kami, untuk membiayai pengkhianatannya. Aku mengambil tangkapan layar, screenshot, semua story itu. Foto mereka berpelukan. Video mereka minum. Foto tiket pesawat yang sempat dipamerkan Clarissa di feed-nya. Aku menyimpan semuanya. Jariku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Rasa sakit fisik itu membantuku tetap sadar. Aku berdiri. Kakiku yang tadi lemas kini terasa kokoh, dipasak oleh kebencian yang baru saja lahir. Aku menatap pintu Icu. Di dalam sana, Alea sedang berjuang sendirian. Dan di luar sini, ayahnya baru saja membunuhnya perlahan. Tunggu aku, Mas. Desisku tajam. Suaraku terdengar menakutkan bahkan untuk diriku sendiri. Kamu bersenang-senang dengan uang nyawa anakmu? Demi Tuhan, aku akan pastikan itu jadi liburan terakhir yang bisa kamu nikmati seumur hidupmu. Aku berbalik badan, menatap lorong rumah sakit yang panjang. Aku tidak akan menangis lagi. Air mata tidak akan membayar tagihan rumah sakit. Air mata tidak akan menghukum Raka. Aku harus bergerak. Tapi sebelum itu, aku harus memastikan anakku selamat, agar kelak dia bisa melihat bagaimana ibunya menghancurkan orang yang telah membuangnya. Aku tidak lagi merasakan dinginnya AC rumah sakit. Yang kurasakan sekarang hanyalah api. Api itu menjalar liar dari dada, merambat ke leher, hingga membakar telingaku. Detak jantungku bukan lagi berbunyi tup-tup-tup, melainkan seperti palu godam yang menghantam rusuk dari dalam, menuntut untuk diledakkan. Aku berdiri dari kursi tunggu dengan gerakan kasar hingga kursi plastik itu berderit nyaring, memecah kesunyian lorong Icu. Beberapa keluarga pasien lain yang sedang tertidur di tikar atau duduk melamun menoleh ke arahku dengan tatapan bingung. Tapi aku tidak peduli. Di mataku, wajah-wajah mereka kabur. Lorong putih bersih ini terasa mencekik. Bau antiseptik yang tadinya membuatku mual, kini justru membuat darahku mendidih. Pikiranku gelap. Logikaku mati. Satu-satunya yang terbayang di pelupuk mataku adalah wajah Raka yang tertawa lepas di pinggir kolam renang itu. Wajah Clarissa yang menyandar manja di bahunya. Senyum mereka adalah ejekan bagiku. Tawa mereka adalah racun bagi Alea. Aku menyambar tasku, melangkah lebar menuju pintu keluar lorong Icu. Langkahku cepat, berdentum keras di lantai keramik, seirama dengan amarah yang menuntut pelampiasan. Bu Hana. Suara seorang perawat menyapaku di Nurse Station. Aku mendengarnya, tapi aku tidak berhenti. Bu Hana, mau kemana? Dokter sebentar lagi mau visit. Serunya lagi, kali ini nadanya lebih tinggi. Minggir. Bentakku tanpa menoleh. Suaraku parau, tapi penuh ancaman. Perawat itu terdiam. Mungkin kaget melihat perubahan drastis pada ibu pasien yang biasanya santun dan pasrah itu. Aku terus berjalan. Lorong demi lorong kulewati. Aku harus keluar dari sini. Aku harus mencari mereka. Setan di kepalaku mulai berbisik gila. Bali hanya 1 jam penerbangan. Kejar mereka. Labrak mereka di depan semua tamu hotel. Hancurkan wajah sok cantik wanita itu. Teriakan pada dunia bahwa suamimu adalah pembunuh anaknya sendiri. Ya, itu yang harus kulakukan. Aku akan menjual cincin kawinku, satu-satunya emas yang tersisa, untuk beli tiket pesawat. Aku akan menyusul ke resort itu. Aku akan membuat keributan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Biar mereka malu. Biar mereka hancur. Aku sampai di lobi utama rumah sakit. Hiruk-pikuk manusia menyambutku. Orang-orang berlalu lalang, mengurus pendaftaran, mengambil obat, menangis, tertawa. Dunia berjalan normal. Betapa menjijikannya. Bagaimana bisa dunia tetap berjalan normal saat suamiku sedang berpesta di atas penderitaan anaknya? Aku berhenti tepat di depan pintu kaca otomatis yang menuju area parkir. Udara panas Jakarta menerpa wajahku saat pintu terbuka. Suara klakson kendaraan terdengar bising. Di luar sana adalah jalan menuju pembalasan dendam. Di luar sana adalah kesempatan untuk melampiaskan sakit hati yang mencabik-cabik dadaku.
Tanganku mengepal begitu erat hingga kuku-kukuku melukai telapak tangan. Perih, tapi rasa sakit itu nikmat. Itu membuatku merasa hidup. Pergi, Hana. Pergi dan hancurkan mereka. Bisik hatiku. Toh, kamu sudah gagal. Kamu gagal menjaga uang itu. Kamu gagal menjadi istri yang membuat suami betah. Kamu gagal melindungi Alea. Kakiku melangkah satu tapak keluar. Namun, tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di benakku. Bukan bayangan Raka, bukan bayangan Clarissa, melainkan bayangan tangan kecil yang dingin. Tangan Alea. Aku teringat saat dia pertama kali masuk IGD 3 hari lalu. Matanya yang sayu menatapku, penuh ketakutan. Bunda jangan pergi ya. Alea takut sendiri. Rintihnya saat itu sebelum kesadarannya menurun. Langkahku terhenti mendadak. Seolah ada tali gaib yang menjerat leherku dan menarikku kembali. Jika aku pergi sekarang untuk mengejar kepuasan amarahku, siapa yang akan memegang tangan Alea jika dia terbangun kesakitan? Siapa yang akan membisikkan doa di telinganya saat malaikat maut datang mendekat? Jika aku pergi mengejar keadilan, versi egoku, dan Alea pergi untuk selamanya saat aku tidak ada, maka aku sama bajingannya dengan Raka. Tubuhku gemetar hebat. Kali ini bukan karena marah, tapi karena benturan dahsyat antara rasa benci dan rasa cinta. Ark! Aku menjerit tertahan, membekap mulutku sendiri dengan tangan agar tidak meraung di tengah lobi. Air mata yang tadi tertahan oleh api amarah, kini jebol. Aku merosot, berjongkok di samping pilar besar di dekat pintu keluar. Orang-orang menatapku aneh. Mungkin mengira aku baru saja menerima kabar kematian. Mereka tidak tahu, aku baru saja membunuh separuh jiwaku, jiwa yang ingin membalas dendam, demi menyelamatkan separuh lainnya yang masih menjadi seorang ibu. Napas tersengal-sengal. Dadaku sakit sekali. Sesak seolah dihimpit batu besar. Aku tidak boleh pergi. Aku tidak boleh menjadi monster seperti mereka. Tempatku bukan di pesawat menuju Bali. Tempatku bukan di arena perang dengan pelakor. Tempatku di samping ranjang besi itu. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menghapus air mata dengan kasar. Wajahku mungkin sudah berantakan. Mataku merah menyala. Aku berdiri, memutar badan membelakangi pintu keluar. Memunggungi kesempatan untuk melabrak suamiku. Aku menyeret kakiku kembali ke dalam. Langkahku berat, seperti memikul beban dunia. Setiap langkah menjauh dari pintu keluar adalah siksaan, karena setiap sel di tubuhku berteriak ingin menghajar Raka. Tapi aku terus berjalan. Kembali ke lift. Kembali ke lorong sepi itu. Kembali ke bau obat-obatan. Saat aku sampai di depan pintu Icu, aku berhenti sejenak, mengatur napas, menetralkan ekspresi buas di wajahku. Alea tidak boleh melihat ibunya seperti orang gila. Aku menempelkan telapak tangan ke kaca pintu. Bunda di sini, nak, bisikku lirih. Suaraku bergetar hebat. Bunda nggak akan kemana-mana. Biar ayahmu yang pergi ke neraka. Bunda tetap di sini. Aku mendorong pintu itu. Masuk kembali ke dalam kesunyian yang mencekam. Aku belum tahu bagaimana cara membayar tagihan besok. Aku belum tahu bagaimana menghadapi Raka nanti. Tapi saat aku mendekati ranjang Alea, aku melihat sesuatu. Jari telunjuk mungilnya bergerak, dan kelopak matanya bergetar pelan. Jari telunjuk itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih kuat. Napas Alea yang tadinya terdengar berat dan tersengal lewat bantuan mesin, tiba-tiba berubah ritmenya. Monitor di samping ranjang mengeluarkan bunyi bip yang lebih cepat, menandakan lonjakan aktivitas jantung. Aku terpaku. Rasa amarah yang baru saja membakar hangus akal sehatku di lorong rumah sakit tadi mendadak padam, digantikan oleh gelombang adrenalin yang berbeda. Ketakutan dan harapan bercampur aduk menjadi satu gumpalan besar di tenggorokan. Alea? Panggilku. Suaraku nyaris tak terdengar, tercekat oleh isak tangis yang kutahan sekuat tenaga. Perlahan, sangat perlahan, kelopak mata yang sudah tertutup rapat selama 3 hari itu mulai bergetar. Bulu matanya yang lentik, satu-satunya hal yang ia warisi dari ayahnya, bergerak-gerak melawan beratnya obat bius dan sakit yang menderat tubuh kecilnya. Lalu,
Mata itu terbuka. Hanya separuh. Sayu, berkabut, dan tidak fokus. Tapi itu adalah mata coklat terang putriku. Mata yang selama ini selalu menatapku dengan binar keceriaan. Kini menatap langit-langit ruang Icu dengan kebingungan. Dokter! Suster! Teriakku refleks, melupakan aturan untuk tidak berisik. Aku menekan tombol darurat di samping ranjang berkali-kali. Dalam hitungan detik, 2 orang perawat dan dokter jaga bergegas masuk. Mereka langsung mengerubungi Alea, memeriksa pupil matanya dengan senter kecil, mengecek selang oksigen, dan melihat angka-angka di monitor. Aku mundur selangkah, memberi ruang bagi mereka, meski hatiku ingin sekali mendekap tubuh mungil itu. Tubuhku gemetar hebat, bukan karena benci pada Raka lagi, tapi karena rasa syukur yang meluap-luap. Dia kembali. Tuhan mengembalikannya padaku. Respons pupil bagus. Gumam dokter itu. Ia menatap Alea. Alea? Bisa dengar suara Om dokter? Kalau bisa, coba kedipkan mata sekali. Alea berkedip. Lemah. Tapi pasti. Bagus. Sangat bagus. Dokter itu menghela napas lega, lalu menoleh padaku sambil tersenyum tipis. Kesadarannya mulai pulih. Bu Hana. Ini tanda yang sangat positif. Meskipun masa kritis belum sepenuhnya lewat. Dia butuh istirahat, tapi ibu boleh bicara sebentar untuk menenangkannya. Setelah tim medis selesai melakukan pengecekan dan mengatur ulang dosis obat, mereka menyingkir, memberiku ruang privasi. Aku mendekat. Lututku lemas hingga aku harus berpegangan pada pinggir ranjang besi itu. Wajahku basah oleh air mata. Mataku bengkak. Rambutku kusut. Aku pasti terlihat mengerikan. Alea menatapku. Matanya mencari-cari fokus di wajahku. Di balik masker oksigen yang menutupi separuh wajah mungilnya, aku melihat bibirnya bergerak pelan. Aku mendekatkan telingaku ke bibirnya, menahan napas agar bisa mendengar suara sekecil apapun yang keluar. Bunda. Suaranya serak, kering, dan sangat lirih. Seperti suara gesekan kertas pasir. Iya, sayang. Bunda di sini. Bunda nggak kemana-mana. Bisikku cepat, menggenggam tangannya yang kini mulai terasa sedikit hangat. Alea hebat. Alea kuat. Alea menelan ludah dengan susah payah. Keningnya berkerut, seolah sedang menahan sakit atau memikirkan sesuatu yang berat. Matanya yang sayu bergerak ke kiri dan ke kanan, mencari sesuatu di ruangan kosong itu. Ah ya! Desisnya. Jantungku seperti ditusuk belati. Nama itu. Nama pengkhianat itu adalah kata kedua yang keluar dari mulutnya setelah sadar dari maut. Rasa benci kembali menyengatku. Ayahmu sedang bersulang champagne di Bali. Nak. Ingin rasanya aku berteriak begitu. Ayahmu sedang memeluk wanita lain saat kamu sekarat. Tapi aku menelan kalimat itu bulat-bulat. Aku tidak bisa menghancurkan hatinya sekarang. Ayah lagi kerja, nak. Jawabku berbohong, meski rasanya lidahku keluh. Cari uang buat obat Alea. Alea menatapku lekat. Tatapan matanya yang polos seolah menembus langsung ke dalam jiwaku yang sedang bergejolak. Perlahan, tangan kecilnya yang terpasang infus mencoba bergerak, menyentuh punggung tanganku. Dia menarik napas panjang, mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya. Kasihan. Ayah. Bisiknya. Patah-patah. Aku tertegun. Kenapa, sayang? Ayah, pasti capek kerja terus. Suaranya semakin lemah. Nyaris hilang ditelan bunyi mesin ventilator. Bunda jangan marah sama ayah ya. Alea mau sembuh biar ayah. Gak susah lagi. Dek, duniaku berhenti untuk kedua kalinya hari ini. Kalimat itu sederhana. Polos. Murni dari hati seorang anak yang sangat mencintai ayahnya. Di mata Alea, Raka adalah pahlawan yang sedang berjuang di luar sana. Di mata Alea, ketidakhadiran Raka adalah bentuk pengorbanan, bukan pengkhianatan. Dan yang paling menghancurkan, Alea merasa bersalah. Dia ingin sembuh agar ayahnya tidak susah. Dia tidak tahu bahwa uang, susah payah, itu dihamburkan untuk hotel bintang 5. Dia tidak tahu bahwa capek
Nya ayah adalah capek tertawa bersama pelakor. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada kenyataan pahit manapun. Jika aku melabrak Raka sekarang, jika aku membuat keributan dan bercerai detik ini juga, aku akan menghancurkan satu-satunya hal yang membuat Alea bertahan, harapannya tentang keluarga yang utuh. Jika aku meledak sekarang, Alea akan melihat pahlawannya berubah menjadi penjahat saat ia masih terbaring lemah. Itu bisa membunuhnya. Semangat hidupnya bisa patah. Aku menatap wajah putriku yang kembali terpejam karena kelelahan. Air mataku menetes jatuh ke spray putih. Tapi kali ini, tidak ada isak tangis. Napas yang kutarik terasa dingin. Sangat dingin. Api di dadaku yang tadi berkobar liar, tiba-tiba membeku. Menjadi es yang tajam dan keras. Aku mengerti sekarang. Aku tidak boleh menjadi wanita histeris yang mengamuk di bandara atau hotel. Itu hanya akan membuatku terlihat gila. Dan Raka bisa memutarbalikkan fakta. Itu hanya akan membuat Alea sedih dan kondisinya memburuk. Demi Alea, aku harus menelan racun ini sendirian. Aku harus membiarkan Alea tetap memiliki ayah yang baik untuk sementara waktu, setidaknya sampai ia benar-benar sembuh. Dan untuk itu, aku harus bermain peran. Aku mengusap kepala Alea lembut. Iya, sayang. Bisikku. Nadaku kini terdengar berbeda. Nang. Dad. Tanpa emosi. Bunda nggak akan marah. Kita tunggu ayah pulang. Ya. Biar ayah selesaikan urusannya dulu. Nikmatilah liburanmu, Raka. Batinku dalam hati. Mataku menatap tajam keluar jendela gelap. Habiskan uang itu. Tertawalah sepuasmu dengan wanitamu. Karena begitu Alea sembuh, aku tidak akan hanya mengambil uangku kembali. Aku akan mengambil segalanya. Malam ini, di samping ranjang Icu, Hana yang cengeng dan panikan telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang siap melakukan apapun, termasuk berpura-pura bodoh dan tersenyum manis, demi melindungi anaknya dan menyiapkan perangkap yang sempurna. Permainan baru saja dimulai. Menjadi sabar saat hatimu hancur berkeping-keping adalah bentuk penyiksaan diri yang paling kejam. Namun, itulah jalan yang kupilih. Pagi itu, sehari setelah Alea sadar, aku melakukan hal pertama yang menandai kematian perasaanku pada Raka. Aku pergi ke sebuah toko emas di seberang rumah sakit. Dengan wajah datar, aku melepaskan cincin emas putih yang melingkar di jari manisku, cincin pernikahan kami yang sudah bertahta di sana selama 7 tahun. Mau dijual, Bu? Tanya penjaga toko, menimbang cincin itu dengan acuh tak acuh. Ya, cairkan secepatnya. Jawabku singkat. Dulu, aku pernah berpikir aku akan menangis jika kehilangan benda ini. Tapi saat melihat cincin itu masuk ke dalam laci etalase dan ditukar dengan tumpukan uang tunai, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada sedih. Tidak ada sesal. Cincin itu hanyalah logam. Janji suci yang diwakilinya sudah lama dilebur oleh Raka di kolam renang hotel di Bali. Uang hasil penjualan cincin, ditambah dengan pinjaman darurat dari kakak perempuanku, cukup untuk melunasi tunggakan rumah sakit dan membayar biaya perawatan Alea untuk seminggu ke depan. Setidaknya, putriku aman. Sekarang giliran aku yang harus bermain peran. Siang harinya, ponselku bergetar. Nama Raka muncul di layar. Ini adalah panggilan pertama darinya setelah 3 hari menghilang. 3 hari yang ia habiskan untuk membakar uang kami. Aku menarik napas panjang, menahan gejolak jijik yang naik ke kerongkongan. Aku menatap cermin di kamar mandi ruang rawat inap, melatih senyumku. Senyum palsu yang harus terlihat tulus lewat suara. Halo, Mas? Sapaku. Nada suaraku lembut, sedikit bergetar. Seolah-olah aku adalah istri yang lega mendengar suara suaminya. Halo, Han. Suara Raka terdengar di ujung sana. Ada sedikit keraguan dalam nadanya. Mungkin dia sedang mengecek ombak. Apakah aku sudah tahu atau belum? Maaf banget baru bisa telepon. Di sini sinyalnya parah. Proyek di pelosok ini benar-benar bikin pusing. Aku hampir nggak tidur ngurusin klien rewel. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulutnya. Proyek di pelosok? Resort bintang 5 di Nusa Dua dia sebut pelosok? Tanganku mengepal erat memegang pinggiran wastafel.
sampai buku-buku jariku memutih. Tapi bibirku mengucapkan skrip yang sudah kusiapkan. Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok kamu kerja keras buat kita. Jawabku. Rasanya seperti menelan pecahan kaca saat mengucapkan kalimat itu. Yang penting kamu jaga kesehatannya. Jangan lupa makan. Terdengar hembusan napas lega dari seberang sana. Dia termakan umpanku. Iya, Han. Makasih ya kamu pengertian banget. Gimana Alea? Udah baikan? Sudah sadar, Mas. Masih lemas. Tapi dokter bilang masa kritisnya sudah lewat. Alhamdulillah. Suaranya terdengar tulus. Ironis sekali. Dia bersyukur anaknya selamat. Tapi dia tidak ada di sini untuk menyelamatkannya. Maaf ya aku belum bisa pulang. Mungkin seminggu lagi baru kelar. Kamu pakai uang tabungan dulu ya buat bayar RS. Nanti aku ganti begitu bonus cair. Dia pikir aku tidak tahu tabungan itu sudah nol. Dia sedang mengulur waktu, berharap bisa menutupi jejak pencuriannya sebelum pulang. Iya, Mas. Tenang aja. Fokus kerja ya. Tutupku. Begitu sambungan terputus, aku langsung memuntahkan isi perutku di wastafel. Rasa mual karena berpura-pura manis pada pengkhianat itu benar-benar menyiksa fisikku. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang mengerikan namun teratur. Di depan Alea, aku adalah bunda yang ceria. Aku membacakan dongeng, menyuapinya bubur hambar rumah sakit, dan menceritakan betapa ayah sangat merindukannya. Melihat senyum Alea yang perlahan kembali adalah satu-satunya bahan bakar yang membuatku tetap waras. Namun, di malam hari saat Alea tidur, aku berubah menjadi detektif yang dingin. Aku tidak lagi menangisi foto-foto mereka. Aku mengunduhnya. Aku membuat folder khusus di cloud storage yang kuberi nama, dokumen rumah. Di dalamnya, tersimpan rapi tangkapan layar story Instagram Clarissa yang lupa ia hide dari akun kedua milikku. Bukti check-in lokasi. Foto tiket pesawat yang sempat terlihat sekilas. Aku juga mulai merapikan jejak digitalku sendiri. Aku mengganti password email, memisahkan akses mobile banking dari nomor yang diketahui Raka, dan mulai menghubungi beberapa teman lama untuk mencari proyek desain grafis lepas. Aku harus punya uang sendiri. Aku tidak akan membiarkan diriku tergantung pada pria yang bisa membuangku kapan saja. 1 minggu berlalu. 2 minggu. Kondisi Alea semakin membaik. Dokter sudah mengizinkan kami pindah ke ruang rawat biasa. Tapi Raka belum juga pulang. Katanya, proyeknya diperpanjang. Padahal aku tahu, dari unggahan teman Clarissa, mereka sedang lanjut liburan ke Lombok. Semakin lama dia berbohong, semakin tebal dinding es yang membangun hatiku. Setiap kali dia menelepon dan mengeluh capek, aku hanya mendengarkan sambil mencatat tanggal dan jam kebohongannya di buku catatan kecil. Setiap kali dia bilang, aku sayang kamu dan Alea, aku membalasnya dengan, kami juga sayang ayah, sambil menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Kesabaran ini menyakitkan karena aku harus membiarkan dia merasa menang. Aku harus membiarkan dia merasa aman, merasa bahwa istrinya yang bodoh di Jakarta tidak tahu apa-apa. Karena hanya ketika dia merasa aman, dia akan lengah. Dan benar saja. Di minggu ketiga, sebuah notifikasi email masuk ke ponselku. Itu adalah notifikasi dari kartu kredit Raka, kartu tambahan yang dia kira sudah tidak aktif. Tapi notifikasinya masih tersambung ke email lamaku yang jarang kubuka. Transaksi berhasil. Pembelian kalung berlian. 15 juta rupiah. Toko Mas Jakarta Selatan. Dia sudah di Jakarta. Dia sudah pulang. Tapi dia tidak ke rumah sakit. Dia mampir membelikan hadiah untuk selingkuhannya. Aku menatap layar ponsel itu. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyuman miring yang dingin. Selamat datang kembali, Mas. Gumamku pelan di keheningan kamar rawat inap. Nikmati sisa-sisa kebebasanmu. Karena sebentar lagi, kalung berlian itu akan menjadi rantai yang mencekik lehermu. Aku menutup ponsel. Lalu berbaring di samping Alea, memeluk tubuh hangat putriku. Tidurku malam itu nyenyak sekali. Sebab aku tahu, waktu penantianku hampir habis. Badai yang sesungguhnya akan segera dimulai. Dan kali ini,
Akulah yang memegang kendalinya. Pintu kamar rawat inap nomor 305 terbuka. Bukan dengan ketukan pelan atau keraguan, melainkan dengan dorongan percaya diri. Aroma parfum maskulin yang bercampur dengan bau samar lotion mahal langsung menyeruak masuk, menabrak bau antiseptik rumah sakit yang selama sebulan ini menjadi udara bagiku. Di ambang pintu, berdirilah dia. Raka. Dia mengenakan kemeja biru muda yang lengan panjangnya digulung hingga siku, celana chino krem, dan sepatu loafer kulit. Penampilannya rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang mengaku baru pulang dari proyek lapangan di pelosok. Namun, yang membuat darahku berdesir panas bukanlah pakaiannya, melainkan kulitnya. Kulit wajah dan lengannya terlihat lebih gelap, kemerahan seperti habis terbakar matahari pantai, bukan matahari proyek konstruksi. Dan di sana, di balik kerah kemejanya yang sedikit terbuka, aku bisa melihat sisa kulit yang mengelupas, tanda khas seseorang yang habis berjemur terlalu lama di bawah terik tropis. "Ayah!" Teriakan Alea memecahkan keheningan. Putriku, yang sedang duduk bersandar bantal sambil mewarnai, langsung melempar krayonnya. Wajah pucatnya seketika berseri-seri, seolah malaikat penolongnya baru saja turun dari langit. Raka tersenyum lebar. Senyum yang dulu selalu membuatku jatuh cinta, tapi kini tampak seperti seringai serigala di mataku. Dia melangkah masuk, merentangkan tangannya. "Halo, Tuan Putri Ayah, jagoan Ayah," serunya dengan nada riang yang dibuat-buat. Dia menghampiri ranjang, mencium kening Alea berkali-kali, lalu memeluk tubuh kecil itu. Aku berdiri di sudut ruangan, melipat tangan di dada. Menyaksikan adegan itu rasanya seperti menonton film horor di mana penonton tahu pembunuhnya ada di dalam rumah, tapi tokoh utamanya tidak sadar. "Ayah lama banget." Alea kangen. Rengek Alea manja. "Maafin ayah ya, sayang. Pekerjaan ayah banyak banget. Kan ayah harus cari uang banyak biar Alea bisa beli mainan, bisa jalan-jalan," jawab Raka lancar. Dia mengelus rambut Alea, lalu matanya beralih menatapku. Tatapan kami bertemu. Ada jeda sepersekian detik di mana aku melihat kilatan rasa bersalah di matanya, atau mungkin hanya ketakutan kalau aku tahu sesuatu. Tapi dengan cepat, topeng itu kembali terpasang. "Hai, Han," sapanya lembut. Dia berjalan mendekatiku, lalu tanpa ragu mengecup pipiku. Aku menahan napas. Bau itu, di balik parfum maskulinnya, hidungku yang sudah terlatih oleh kecurigaan menangkap aroma lain. Aroma manis, floral, dan sedikit vanila. Itu bukan parfumku. Itu parfum wanita itu. Parfum yang menempel karena pelukan perpisahan di bandara atau di dalam taksi. Aku memaksakan sudut bibirku naik. Senyum paling palsu yang pernah kubuat seumur hidupku. "Hai, Mas. Akhirnya pulang juga." "Iya. Capek banget sumpah. Perjalanan daratnya jauh. Terus delay pula pesawatnya." Keluhnya sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Dia merogoh tas itu dan mengeluarkan sebuah kotak mainan mahal. "Nih, oleh-oleh buat Alea. Itu boneka limited edition yang dijual di duty free bandara. Tentu saja. Hadiah instan untuk membeli maaf." "Wah, makasih ayah." Alea bersorak senang. Raka kemudian duduk di sofa, meluruskan kakinya dengan gaya bos besar. Dia tampak begitu santai, begitu menguasai keadaan. Dia merasa dia adalah raja yang baru pulang dari medan perang, membawa harta rampasan, dan disambut oleh rakyatnya yang setia. "Gimana urusan administrasi, Han?" tanyanya sambil lalu. Matanya sibuk menatap layar ponsel. "Udah beres semua kan? Asuransi kantor cover semua." Aku menatap punggungnya. Betapa angkuhnya dia. Dia bahkan tidak bertanya bagaimana aku membayar tagihan yang ditolak asuransi itu. Dia berasumsi aku, istrinya yang selama ini bisa diandalkan, pasti sudah membereskannya entah bagaimana caranya. "Sudah beres, Mas," jawabku datar. "Ada sedikit tabungan darurat, dan sisanya aku atur." "Baguslah," gumamnya tanpa menoleh. "Kamu emang istri paling pinter ngatur duit. Nanti gampanglah aku ganti kalau bonus cair." Ting! Ponsel Raka berbunyi.
Notifikasi pesan. Gerakan tangannya terlihat sedikit tersentak. Dia melirik layar ponselnya cepat, lalu buru-buru mematikannya dan memasukkannya ke saku celana. Siapa? Mas? Kok enggak dibalas? Tanyaku pura-pura polos. Ah, enggak. Orang kantor. Biasa. Bawel nanyain laporan padahal aku baru juga napak di Jakarta. Elaknya cepat. Terlalu cepat. Aku tahu siapa itu. Clarissa. Wanita itu pasti mulai tidak sabar. Liburan impian mereka sudah berakhir. Dan sekarang dia harus kembali menjadi yang kedua. Tuntutan itu pasti akan mulai datang. Oh ya, Han. Raka berdeham, mencoba mengalihkan topik. Dia menatapku dengan wajah sok serius. Kayaknya minggu depan aku harus sering lembur lagi. Banyak backlog kerjaan gara-gara ditinggal kemarin. Jadi mungkin aku bakal sering pulang malam atau nginep di apartemen dekat kantor biar nggak capek di jalan. Aku hampir tertawa. Dia baru saja sampai. Dan dia sudah merencanakan kebohongannya yang berikutnya? Kepercayaan dirinya benar-benar luar biasa. Dia pikir aku masih Hana yang bodoh, yang akan mengangguk patuh dan menyeduhkannya teh jahe saat dia pulang membawa dosa. Tapi kali ini, aku mengangguk. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Fokus aja sama karir kamu. Kataku lembut. Yang penting kamu tanggung jawab. Tanggung jawab. Kata itu kuucapkan dengan penekanan yang sangat halus, namun tajam. Raka tersenyum puas. Dia merasa aman. Dia merasa posisinya tidak tergoyahkan. Dia kembali bermain dengan Alea, tertawa lepas, memamerkan sosok ayah teladannya. Dia tidak sadar bahwa di dalam tas kerjanya, aku tahu ada struk belanja perhiasan yang terselip. Dia tidak sadar bahwa di ponselku, bukti transfernya ke hotel di Lombok sudah tersimpan rapi. Dia tidak sadar bahwa pintu perangkap di bawah kakinya sudah terbuka, dan aku hanya tinggal memotong talinya. Aku berjalan ke arah jendela, memandang langit Jakarta yang mulai gelap. Nikmatilah tawamu hari ini, Mas, bisikku dalam hati, membelakangi mereka. Merasa hebatlah, merasa berkuasalah. Karena besok, saat kamu bangun, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Senja ini adalah penutup dari sandiwaraku. Dan fajar esok akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Pagi itu, Raka berangkat kerja dengan langkah ringan. Ia mencium kening Alea yang masih tertidur, lalu mengecup pipiku sekilas sambil berbisik. Aku berangkat ya, sayang. Doakan hari ini lancar. Ada meeting besar. Aku tersenyum. Senyum terakhir yang kuberikan untuknya. Tentu. Mas, semoga hari ini tak terlupakan. Ia tidak menangkap ironi dalam suaraku. Dengan bersiul kecil, ia menyambar kunci mobil dan melenggang pergi. Ia merasa dunia masih ada dalam genggamannya. Istri yang penurut, anak yang membaik, dan selingkuhan cantik yang menunggunya di kantor. Ia tidak tahu bahwa meeting besar yang ia nantikan sebenarnya adalah eksekusi mati bagi karirnya. Tepat pukul 10 pagi, pertunjukan dimulai. Aku sedang menyuapi Alea potongan buah apel ketika ponselku bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Bukti penerimaan laporan etika, HRD PT Nusatama. Aku meletakkan sendok, menghela napas panjang, dan membayangkan apa yang sedang terjadi di sana. Di kantor Raka, sudut pandang narasi. Raka baru saja duduk di kursi kerjanya yang empuk. Ia membuka laptop, bersiap mengirim pesan rahasia pada Clarissa untuk mengajak makan siang di restoran Jepang favorit mereka. Namun, sebelum jarinya menyentuh keyboard, pintu ruangannya diketuk keras. Tanpa menunggu jawaban, sekretaris bos masuk dengan wajah pucat. Pak Raka, dipanggil Bapak Direktur sekarang juga. Di ruang rapat utama. Ruang rapat utama. Raka mengernyit. Biasanya evaluasi hanya dilakukan 4 mata di ruangan bos. Oke, saya ke sana. Saat Raka berjalan menyusuri koridor, ia merasakan atmosfer yang aneh. Karyawan lain yang biasanya menyapa ramah, kini menunduk atau berbisik-bisik sambil meliriknya sinis. Tatapan mereka bukan tatapan hormat, tapi tatapan jijik. Raka membuka pintu ruang rapat.
Jantungnya mencelos. Di sana tidak hanya ada direktur utama, tapi juga manajer HRD dan kepala divisi hukum. Dan yang membuatnya membeku, layar proyektor besar di ujung ruangan sedang menampilkan sebuah slide. Itu bukan grafik penjualan. Itu bukan rencana proyek. Itu adalah tangkapan layar Instagram story Clarissa. Video mereka bersulang champagne di kolam renang. Tanggalnya terpampang jelas. 3 hari yang lalu. Duduk, Raka. Suara direktur utama terdengar rendah namun menggelegar. Pak, ini saya bisa jelaskan. Raka tergagap. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Jelaskan apa? Potong sang direktur tajam. Jelaskan bahwa kamu mengajukan cuti darurat dengan alasan anakmu kritis di ICU. Tapi kenyataannya kamu malah berlibur di Bali bersama staf magang. Raka ternganga. Bagaimana Bapak tahu? Istrimu mengirimkan semuanya pagi ini, jawab manajer HRD dingin, melempar tumpukan kertas ke atas meja. Bukti tiket pesawat, bukti booking hotel atas nama kamu, dan surat keterangan dokter yang menyatakan anakmu sedang koma di hari yang sama saat kamu check-in di resort. Raka merasa lututnya lemas. Perusahaan ini menjunjung tinggi integritas. Raka, memalsukan alasan darurat keluarga untuk berlibur, apalagi membawa staf bawahan menggunakan fasilitas kantor, itu pelanggaran berat. Dan yang lebih parah, kasus ini sudah mulai menyebar di grup WhatsApp karyawan. Reputasi kamu hancur. Dan kamu menyeret nama baik perusahaan. Mulai detik ini, kamu diberhentikan secara tidak hormat. Dunia Raka gelap seketika. Ia digiring keluar ruangan oleh security seperti seorang kriminal. Ia mencoba mencari wajah Clarissa di antara kubikel staf, berharap mendapat dukungan. Dan di sanalah pukulan kedua menghantamnya. Clarissa sedang membereskan barang-barangnya ke dalam kardus, menangis sesenggukan. Saat melihat Raka, tatapan memujanya hilang, berganti dengan kemarahan. Gara-gara kamu aku dipecat. Gara-gara kamu beasiswa magangku dicabut kampus. Teriak Clarissa histeris di depan semua orang. Dasar penipu. Katanya kamu mau cerai. Katanya istrimu jahat. Ternyata kamu yang ninggalin anakmu sekarat. Clar, dengerin aku dulu. Raka mencoba mendekat. Jangan sentuh aku. Clarissa menepis tangannya kasar. Jangan hubungi aku lagi. Aku jijik sama kamu. Wanita itu pergi, meninggalkan Raka berdiri sendirian di tengah lobi kantor, ditatap ratusan pasang mata yang menghakimi. Di rumah sakit, ponselku berdering. Nama, suamiku sayang, muncul di layar. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangkatnya dengan tenang. Halo. Hana. Apa-apaan kamu Suara Raka terdengar pecah. Campuran antara teriakan marah dan tangisan putus asa. Kamu kirim apa ke kantor? Aku dipecat. Han. Aku dipecat. Kamu gila ya? Aku berjalan ke jendela, menatap lalu lintas Jakarta yang macet. Oh, sudah sampai ya suratnya? Syukurlah. Aku takut HRD-nya nggak baca. Kamu istri macam apa menghancurkan suami sendiri? Terus kita makan apa? Biaya rumah sakit Alea gimana? Bentaknya. Keegoisannya benar-benar mendarah daging. Dia masih memikirkan dirinya sendiri. Jangan bawa-bawa Alea, Mas. Potongku tajam. Suaraku dingin. Menusuk. Kamu nggak ingat Alea saat kamu buka botol champagne itu, kan? Kamu nggak ingat Alea saat kamu beli kalung berlian itu, kan? Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar napas Raka yang memburu. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu pikir aku akan diam saja melihat tabungan anakku kamu pakai untuk main gila? Lanjutku. Oh ya, satu lagi. Coba cek mobile banking kamu. Apa? Cek sekarang. Terdengar suara kasak-kusuk. Lalu hening yang mencekam. Kenapa? Kenapa saldonya nol? Kenapa kartu kreditnya diblokir? Itu rekening bersama, Mas. Atas namaku juga. Aku sudah memindahkan sisa uangnya, sedikit yang tersisa setelah kamu rampok, ke rekening pribadiku.
Dan aku sudah menelepon bank untuk memblokir semua kartu kredit tambahan atas namaku. Mulai detik ini, kamu tidak punya akses ke 1 rupiah pun uangku. Hana, tolong. Aku nggak punya pegangan. Suaranya mulai merengek. Nadanya berubah drastis menjadi memelas. Aku di jalan. Aku bahkan nggak punya uang buat bensin pulang. Aku tersenyum tipis. Karma itu bukan hanya datang. Dia datang membawa badai. Pulang? Tanyaku retoris. Siapa bilang kamu boleh pulang? Kunci rumah sudah kuganti tadi pagi. Barang-barangmu sudah kupacking dalam koper dan titipkan di pos satpam komplek. Jangan coba-coba masuk, atau aku panggil polisi atas tuduhan KDRT psikis dan penelantaran anak. Han, demi Tuhan. Han, kita bicara baik-baik. Waktu bicaramu sudah habis di Bali, Mas. Kataku tegas. Sekarang, nikmatilah kebebasan yang kamu cari itu. Kamu bebas dari aku, bebas dari tanggung jawab anak, dan bebas dari pekerjaanmu. Selamat menikmati. Ruang sendiri MU. Aku mematikan sambungan telepon. Lalu memblokir nomornya. Selesai. Tubuhku terasa ringan. Seolah beban ratusan kilo baru saja diangkat dari pundakku. Tidak ada rasa sesal. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Aku berbalik menatap Alea yang sedang tertawa menonton kartun di TV. Dia tidak tahu bahwa di luar sana, ayahnya baru saja hancur lebur. Dan itu lebih baik. Biarlah dia mengingat ayahnya yang dulu, sementara aku membangun tembok tinggi untuk melindunginya dari monster yang sekarang. Raka kehilangan pekerjaannya, uangnya, selingkuhannya, dan keluarganya dalam waktu kurang dari 6 jam. Itulah harga sebuah pengkhianatan di saat kritis. Lunas. 6 bulan telah berlalu sejak malam mencekam di ruang ICU itu. Dunia yang dulu terasa sempit, pengap, dan berbau obat-obatan, kini telah berganti menjadi hamparan rumput hijau di sebuah taman kota yang bermandikan cahaya matahari sore. Angin bertiup lembut, menerbangkan ujung jilbabku, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Bunda, lihat, aku bisa lari sampai pohon itu tanpa berhenti. Teriakan riang itu membuatku menoleh. Di sana, Alea sedang berlari kencang. Pipinya merah merona. Rambutnya dikuncir kuda bergoyang-goyang seirama langkah kakinya. Tidak ada lagi selang oksigen. Tidak ada lagi jarum infus yang menancap di kulit halusnya. Tidak ada lagi bunyi bip-bip monitor yang menghantui tidurku. Yang ada hanya suara tawa. Suara paling indah di dunia. Aku tersenyum lebar, melambaikan tangan. Hebat! Hati-hati jangan sampai jatuh ya, sayang. Aku menyandarkan punggung di bangku taman, menyesap es kopi susu yang kubeli dari kedai pinggir jalan. Rasanya manis, sederhana, namun nikmat. Jauh lebih nikmat daripada champagne mahal yang pernah diminum Raka dengan uang curiannya. Hidup kami telah berubah total. Setelah hari eksekusi itu, proses perceraian berjalan lebih cepat dari dugaan. Raka tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat. Bukti perselingkuhan dan penelantaran anak yang kuserahkan membuat hakim tidak memiliki keraguan sedikitpun. Hak asuh jatuh 100% ke tanganku. Raka hanya diwajibkan membayar nafkah anak, yang sampai detik ini pun tak pernah ia penuhi karena ia sendiri hidup luntang-lantung. Aku mendengar kabar tentangnya sesekali dari teman-teman lama yang masih berbaik hati, atau sekadar ingin bergosip. Raka hancur lebur. Setelah dipecat secara tidak hormat, namanya masuk dalam daftar hitam di lingkaran industri konstruksi. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan manajer yang menggelapkan integritas perusahaan demi liburan dengan staf magang. Kabarnya, ia kini bekerja serabutan, menjadi sopir taksi online dengan mobil sewaan, tinggal di kamar kos sempit di pinggiran Jakarta. Mobil mewahnya ditarik leasing. Apartemen yang dulu ia banggakan ternyata menunggak cicilan dan disita bank. Dan pelakor itu? Clarissa? Seperti yang sudah kuduga. Cintanya hanya setebal dompet Raka. Begitu Raka jatuh miskin dan terlilit utang kartu kredit, utang yang ia buat demi memanjakan wanita itu, Clarissa menghilang. Rumornya, ia sudah menggandeng pria lain yang lebih tua dan lebih kaya.
Raka ditinggalkan sendirian dengan tumpukan tagihan dan penyesalan yang terlambat. Sebuah bayangan membuyarkan lamunanku. Di seberang jalan taman, di balik pagar besi, aku melihat sosok itu. Raka. Ia berdiri mematung di samping motor butut, menatap ke arah kami. Kemejanya lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade kini berantakan dan mulai memutih. Ia menatap Alea yang sedang tertawa bermain gelembung sabun. Matanya, mata yang dulu penuh kebohongan itu, kini basah. Ada kerinduan yang menyakitkan di sana. Mungkin dia ingin mendekat. Mungkin dia ingin memanggil nama putrinya. Tapi dia tidak berani. Dia tahu, dia telah kehilangan hak istimewa itu saat dia memilih meninggalkan kami demi kesenangan sesaat. Dinding kaca yang dulu memisahkan aku dan Alea di Icu, kini berganti menjadi dinding karma yang memisahkan Raka dari kebahagiaan kami selamanya. Aku menatapnya lurus. Tatapan kami bertemu. Aku tidak memalingkan wajah. Aku tidak meludah atau berteriak marah. Aku hanya menatapnya dengan ketenangan yang dingin. Tatapan seseorang yang sudah selesai. Sudah sembuh. Raka menunduk, kalah oleh tatapanku. Ia mengusap wajahnya kasar, lalu perlahan memutar balik motornya dan pergi, menghilang di tengah hiruk-pikuk kemacetan kota yang tak peduli pada nasibnya. Itu adalah kemenangan terbesarku. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk menghancurkannya. Aku hanya perlu membiarkan dia menghancurkan dirinya sendiri dengan pilihan-pilihannya. Bunda, ayo pulang. Alea lapar. Mau makan sop buatan Bunda. Alea berlari menghampiriku, memeluk pinggangku erat. Kehangatan tubuh mungilnya merambat ke hatiku, mengisi setiap retakan yang pernah dibuat oleh ayahnya, merekatkannya kembali menjadi utuh. Aku mengusap keringat di dahinya. Ayo, sayang, kita pulang ke rumah baru kita. Kami berjalan beriringan meninggalkan taman. Rumah kontrakan kami memang kecil, tidak semewah rumah kami dulu. Tapi di sana, tidak ada kebohongan. Di sana, uang yang kami pakai adalah uang halal hasil keringatku sendiri. Di sana, tidur kami nyenyak tanpa rasa curiga. Aku menggenggam tangan Alea. Kami melangkah menuju matahari terbenam yang mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan. Masa lalu itu sudah mati, terkubur bersama ego suamiku. Dan di depan sana, masa depan terbentang luas, bersih, dan penuh harapan. Aku, Hana, seorang ibu tunggal. Aku pernah patah, pernah dikhianati, pernah hampir gila. Tapi hari ini, aku berdiri tegak. Kami menang. Tamat.